Shalom warga kerajaan, tema kita agak menarik yaitu Godfidence in Influence. Kalau kamu tidak punya Godfidence, tidak akan punya pengaruh dalam dunia ini. Dan apa itu Godfidence? Saudara yang kasih, saya percaya itu adalah confidence in God. Confidence in God, His ability, kemampuannya, dan juga rencananya. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama dulu ada dua tokoh, saya bicarakan 2 minggu ini dan juga nanti dalam 2 minggu berikutnya contoh dari perjanjian baru. Oke, kita melihat confidence itu adalah confidence in God di dalam Ibrani pasal 11 setelah Musa lahir. Jadi a new pengharapan yang baru, a new hope. Selama begitu lama bangsa Israel dijajah 400 tahun lebih. Kalau orang dijajah terlalu lama itu kehilangan jati diri, kehilangan percaya diri sama sekali. Mereka adalah bangsa budak. Kita lihat bagaimana keluar dari Mesir cuma 1 hari, tetapi mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel it takes 40 years, dan itu pun masih belum semuanya. Setelah dia lahir mereka melihat anak ini mungkin adalah savior atau juru selamat yang dijanjikan dalam perjanjian antara Abraham dengan Yahweh. Dan mereka menyembunyikan anak ini dengan tidak takut akan murka raja. Kita tahu bagaimana perintah Tuhan lebih tinggi daripada perintah politik ataupun pemerintah manapun. Dan satu mereka menghadapi satu perintah adalah semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh ketika lahir. Bahkan dimasukkan ke dalam sungai Nil dan jadi makanan buaya dan kuda Nil. Dan kita melihat di sini iman itu adalah nama yang paling tepat untuk Godfidence. Saudara, saya dulu hidup dengan percaya diri, confidence sampai 28 tahun. Dan apa yang saya dapatkan? Kehancuran dan juga hidup dalam tanpa Tuhan itu betul-betul saudaraku mengalami disaster. Tetapi sejak saat itu ketika confidence saya habis karena bangkrut, karena sakit keras, hampir mati, maka hidup saya dimulai dengan Godfidence. Selanjutnya kita melihat efek daripada orang tua yang beriman. Putri pertama itu menjadi nabiah. Putra kedua Harun menjadi imam besar. Dan tentu saja tentang Musa. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Musa setelah dewasa menolak disebut jadi putrinya Firaun. Bisa defy atau menolak segala privilege yang ditawarkan oleh dunia. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kata bersama saya, sementara. Dan dia menganggap penghinaan karena Kristus yaitu lebih daripada semua kekayaan harta Mesir. Jangan lupa ya, kalau dia menerima sebagai putri pada Firaun, putra daripada putri Firaun, dia dalam garis keturunan akan memerintah. Tetapi dia memilih untuk kerajaan yang lebih besar. Itulah Godfidence. Dan kemudian dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Beberapa hamba Tuhan berkata ketika dia melarikan diri, tidak itu takut. Tetapi keluar bersama umat Allah. Dan dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Dia dididik dengan pendidikan Mesir. Tetapi Godfidence ketika Tuhan bilang sembelih seekor domba, laburkan di ambang pintu supaya malaikat pembinasa tidak, yaitu akan menyerang. Dan kemudian dia menyeberang ke Laut Teberau. Akibatnya Yosua dan semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan penuh kemenangan. Itu influence-nya luar biasa kepada bangsa. Kemudian juga bagaimana mereka meruntuhkan Yeriko. Iman itu menurun dari satu keluarga, Amram Yochebed, lalu kemudian kepada Musa dan saudaranya, dan berdampak pada bangsanya. Luar biasa. Have confidence in God. Itulah Godfidence dan akan influence in your life. God bless you. Amen.